kesulitan dalam melakukan operasi bilangan. Atau mungkin kalian ingin melakukan operasi bilangan dengan cepat dan mudah. Nah, salah satu solusi yang bisa digunakan adalah menggunakan bantuan alat peraga jari matika. Dengan menggunakan alat peraga ini, kalian bisa melakukan operasi K, Ba, Ta, Ku, kali, bagi, tambah, dan kurang, dari satuan, puluhan, hingga ratusan. Selain itu, alat peraga ini dapat membantu kalian untuk menghafalkan operasi perkalian serta pembagian. Nah, buat kalian yang penasaran dengan alat peraga ini, tonton terus video ini ya. Teman-teman ketahui, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Workshop Matematika dengan dosen pengampu Ibu Sirwanti SPD. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Auliana, NIM 518009, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Seperti yang saya katakan tadi, pada video ini saya akan memperkenalkan alat peraga jari matika. Nah, ini dia alat peraga yang saya maksud. Tujuan alat peraga ini untuk membantu kalian melakukan operasi bilangan. Selain itu, ada beberapa manfaat dari alat peraga ini. Yang pertama, bagi mahasiswa, dengan membuat alat peraga ini tentunya dapat meningkatkan kreativitas dalam menentukan hubungan antara alat peraga dengan konsep matematika yang ingin dikaitkan. Yang kedua, bagi siswa, dengan menggunakan alat peraga ini dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, bagi guru, dengan penggunaan alat peraga ini dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir, bagi sekolah, dengan menyediakan alat peraga ini, itu artinya sekolah telah memberikan sumbangsi pada proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, kita akan beralih pada prosedur penggunaan alat peraga jari matika. Sekarang kita akan membahas mengenai prosedur penggunaan alat peraga jari matika. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa perhitungan dengan menggunakan metode jari matika berbeda dengan perhitungan menggunakan jari biasa. Jika menggunakan jari biasa, kita biasanya akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi pada jari matika berbeda. Kita misalkan tangan kanan merupakan satuan, sementara itu tangan kiri merupakan bilangan puluhan. Nah, untuk tangan kanan sendiri yang melambangkan bilangan satuan, untuk angka 1 disimbolkan oleh jari telunjuk. Untuk angka 2 disimbolkan oleh jari telunjuk dan jari tengah. Untuk angka 3 disimbolkan oleh jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Untuk angka 4 disimbolkan oleh jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari telunjuk. Sementara untuk angka 5 hanya disimbolkan oleh jari jempol saja. Angka 6 disimbolkan oleh jari jempol dan jari telunjuk. Angka 7 disimbolkan oleh jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah. Angka 8 disimbolkan oleh jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Terakhir, untuk angka 9 disimbolkan oleh jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelinci atau keseluruhan dari jari tangan kanan. Untuk tangan kiri sendiri disimbolkan oleh bilangan puluhan. Untuk jari telunjuk merupakan angka 10. Kemudian angka 20 disimbolkan oleh jari telunjuk dan jari tengah. Angka 30 jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Angka 40 jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelinci. Sementara angka 50 disimbolkan oleh jari jempol tangan kiri. 60 disimbolkan oleh jari jempol dan jari telunjuk.
angka 90 disimbolkan oleh semua jari-jari pada tangan kiri. Contoh, misalnya kita akan mencoba menunjukkan angka 12. Maka angka 12 kita ambil angka 10 pada jari kiri. Kemudian kita ambil angka 2 pada jari kanan yang merupakan simbol bilangan satuan. Maka ini merupakan angka 12. Selanjutnya, misalnya kita ambil contoh lagi 32. 32, maka pada jari kiri yang merupakan bilangan puluhan, kita ambil angka 30. Kemudian pada tangan kanan yang merupakan bilangan satuan, kita ambil angka 2, maka inilah angka 32. Selanjutnya kita akan masuk pada operasi bilangan dengan menggunakan alat peraga jari mata. Yang pertama, kita masuk pada operasi penjumlahan. Sebelumnya, perlu teman-teman ketahui pada operasi penjumlahan ada yang dinamakan dengan besar penjumlahan, yaitu apabila ditambah 9, artinya tambah 10 dikurang 1. Apabila tambah 8, itu artinya tambah 10 dikurang 2. Apabila ditambah 7, itu artinya tambah 10 dikurang 3. Apabila tambah 6, itu artinya tambah 10 dikurang 4. Apabila ditambahkan yang 5, itu artinya tambah 10 dikurang 5. Apabila ditambah 4, maka tambah 10 dikurang 6. Apabila ditambah 3, artinya tambah 10 dikurang 7. Apabila tambah 2, itu artinya tambah 10 dikurang 8. Yang terakhir, apabila ditambah 1, itu artinya tambah 10 dikurang 9. Contoh misalnya 16 tambah 6. Kita buka angka 16. 16 ditambah 6. Tambah 6 itu artinya tambah 10 dikurang 4. Tambah 10 dikurang 4. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 22. Contoh selanjutnya, misalnya 23 ditambah 7. Maka kita ambil 23 ditambah 7. Tambah 7 artinya itu tambah 10 dikurang 3. Tambah 10 dikurang 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 30. Sekarang kita masuk pada operasi perkalian. Untuk operasi perkalian berbeda lagi dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, dengan operasi perkalian ini merupakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang terakhir adalah 0. Contohnya misalnya perkalian 9. Contoh 9 dikali 7. 9 dikali 7, maka yang ditutup adalah jari ke-7. Hasilnya adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, di sini 1, 2, 3. Hasilnya adalah 63. Contoh yang kedua misalnya 9 dikali 4. Maka yang ditutup adalah jari ke-4. 9 dikali 4, maka hasilnya adalah kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 36. Sebenarnya untuk operasi perkalian ada banyak sekali referensi yang bisa kita temukan, dan salah satunya tadi seperti ini.
Jika teman-teman mempunyai referensi, kalian bisa mempraktikkan referensi tersebut ke dalam alat peraga jadi matematika ini. Selanjutnya kita masuk pada operasi pembagian. Nah, untuk operasi pembagian, saya langsung pada contoh. Salah satu contoh yang bisa saya gunakan adalah pada pembagian angka 8. Misalnya, kita ambil angka 64 dibagi 8. 64 dibagi 8, maka perhatikan adalah angka 64 dibagi 8. 8 itu artinya 10 dikurang 2. Maka yang ditutup adalah 2 jari, dan 2 jari setelah angka ke-6, yakni 7 dan 8. Nah, untuk hasilnya 64 dibagi 8, maka kita ambil dari angka yang tertinggi dari tangan yang ditutup, yakni 8. Hasilnya adalah 8. Contoh yang kedua, misalnya saya ambil 72 dibagi 8. 72 dibagi 8, maka kita ambil 72, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 72. Yang dilipat adalah 2 tangan setelahnya. Maka hasilnya diambil dari angka tertinggi dari tangan yang dilipat, yakni ini. Yang nilainya merupakan 9. Nah, untuk operasi perkalian dan pembagian terbatas pada konsep-konsep tertentu saja. Artinya tidak semua perkalian ataupun pembagian bisa dilakukan. Maka dari itu, jika teman-teman memiliki referensi tersendiri, teman-teman bisa mempraktikkan ke dalam alat peraga jadi matematika ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.